Assalamualaikum sahabat lemari Islam. Kali ini saya akan membahas tentang kemenangan nafsu dan permusuhan setan. Bagi orang-orang berakal, mengekang keinginan nafsunya dengan lapar, karena kelaparan adalah pengekangan terhadap musuh Allah dan kesuburan setan adalah kesenangan nafsu, makanan dan minuman. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya setan berjalan dalam diri anak Adam bersama peredaran darah, maka persempitlah jalannya dengan lapar. Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Allah SWT besok hari kiamat adalah orang yang paling lama menahan lapar dan haus. Dan sesungguhnya dosa yang paling besar dan merusakkan anak Adam adalah keinginan perut. Dengan keinginan perut itu pula Adam dan Hawa diusir dari perkampungan abadi yaitu surga kepada perkampungan hina dan miskin yaitu dunia. Waktu Tuhan mereka melarang untuk makan buah syajarah, keinginan nafsu mereka mengalahkannya dan tetap saja mereka makan. Akhirnya tampaklah baginya kedua aurat mereka. Sementara seorang ahli hikmah berkata, barang siapa yang dikuasai nafsu, dia menjadi tawanan dalam mencintai keinginan-keinginannya dan terkurung dalam kesalahan-kesalahannya, serta nafsu itu akan menghalangi hatinya dari segala macam faedah. Barang siapa menyiram bumi dari anggota-anggota tubuh dengan kesenangan nafsu, maka dia telah menanam pohon penyesalan di hatinya. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan makhluk atas 3 macam. Yang pertama, dia menciptakan malaikat, menyusun dalam diri mereka akal dan tidak menyusun dalam diri mereka keinginan. Dan kedua, dia menciptakan binatang, menyusun di dalam keinginan dan tidak menyusun di dalamnya akal. Maka manusia lebih baik daripadanya. Barang siapa akalnya mengalahkan keinginan nafsunya, maka dia lebih baik daripada malaikat. Ibrahim Al-Qawas berkata, aku pernah berada di Gunung Lukam dan aku melihat buah delima di sana. Aku menginginkannya. Aku mengambil buah delima itu sebuah dan membelahnya. Tetapi aku temukan dia masam, maka aku berlalu meninggalkannya. Tapi kulihat seorang laki-laki terlempar dan dikerumuni beberapa lebah. Aku memberinya salam. Assalamualaikum. Dia menjawab kepadaku, Waalaikumsalam ya Ibrahim. Aku berkata, kulihat engkau mempunyai urusan dengan Allah, maka hendaklah engkau meminta kepadanya untuk menyelamatkanmu dari serangan lebah-lebah ini. Dia lalu berkata, dan sesungguhnya aku pun melihat engkau memiliki kedudukan di sisi Allah, maka hendaklah engkau meminta kepadanya untuk menyelamatkanmu dari keinginan terhadap delima. Karena delima, manusia akan menemukan sakitnya di dunia. Lagi pula sengatan lebah terletak pada tubuh dan sengatan keinginan nafsu terhadap hati. Aku berlalu dan meninggalkannya. Keinginan nafsu membuat seorang raja menjadi hamba, dan kesabaran akan membuat hamba-hamba menjadi raja. Tidakkah kau tahu cerita Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha? Nabi Yusuf benar-benar menjadi raja Mesir berkat kesabarannya, dan Zulaikha menjadi seorang yang hina, nista, miskin, tua bangka lagi buta akibat keinginan nafsunya, karena Zulaikha tidak tabah terhadap cintanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam.